Assalamualaikum, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, apabila kamu membeli semangkuk es krim yang ingin dinikmati di rumah, namun sesampainya di rumah kamu merasa kecewa melihat esnya menjadi cair. Menurutmu peristiwa tersebut tergolong perubahan fisika atau kimia ya? Untuk menjawabnya, yuk kita mengenal lebih dalam mengenai konsep perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan, lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Let's go! Tahukah kamu bahwa suatu materi di sekitar kita dapat mengalami perubahan, baik secara fisika ataupun kimia? Baik berlangsung secara cepat ataupun lambat perubahannya. Apa perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia? Oke, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Tentu dalam hal ini, komposisi materi tersebut tidak akan berubah. Misalnya tadi es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen, H2O. Adapun perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Coba kamu perhatikan kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Oh, tentu tidak. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran, kayu diperoleh zat baru yang menghasilkan sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan ciri perubahan kimia. Gitu ya, kalau misalnya fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia menghasilkan zat baru. Dilihat dari sifatnya, perubahan fisika bersifat reversible, artinya dapat dibalikan perubahannya, seperti mencairnya es menjadi air, air bisa dikembalikan lagi menjadi es dengan cara dibekukan. Sehingga perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, hanya zat lama dengan bentuk yang berubah. Adapun perubahan kimia bersifat irreversible. Kalau tadi reversible, kalau kimia itu irreversible. Atau tidak dapat dikembalikan karena komposisi materinya telah berubah. Saat kamu telah membakar kayu menjadi abu dan arang, yang berarti komposisinya berubah, kamu tidak bisa mengembalikan abu dan arang kembali menjadi kayu. Inilah contoh sifat irreversible. Next, dilihat dari prosesnya. Perubahan fisika dapat terjadi melalui proses perubahan materi dengan cara menguap, perubahan zat cair menjadi gas, mengembun, zat gas menjadi cair, mencair, perubahan zat padat menjadi cair, membeku, perubahan zat cair menjadi padat, menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Perubahan fisika juga mencakup perubahan tekstur, massa jenis, kelarutan, massa, volume, dan sifat lunak suatu materi tanpa mengubahnya menjadi zat baru. Sedangkan perubahan kimia dalam prosesnya mengalami pelepasan atau penyerapan energi dan menghasilkan bau, warna, suara, atau terbentuknya gelembung. Namun yang perlu diperhatikan, tidak semua perubahan warna adalah perubahan kimia ya. Seperti kalau kalian mengecat rumah atau mengecat sepeda, mobil, nah itu perubahan fisika. Sedangkan perubahan warna pada buah apel yang telah dipotong menjadi coklat atau misalnya apel menjadi membusuk, itu adalah perubahan kimia akibat reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Perubahan fisika, contohnya kayu diubah menjadi kursi. Walaupun telah berubah bentuk menjadi kursi, namun materi tersebut tetaplah kayu dan bukan materi baru.
Begitupun dengan emas murni menjadi perhiasan yang kamu pakai seperti cincin, kalung, jam tangan, gelang. Nah, itu adalah perubahan fisika. Besi menjadi pagar, pedang, ataupun linggis, atau kaca yang pecah juga termasuk perubahan fisika ya, karena semua itu tidak merubahnya menjadi materi baru. Lalu perubahan pada air menjadi es menjadi air, air mendidih menjadi uap, uap yang mengembun kembali menjadi air, itu jelas fisika ya. Dan contoh terakhir misalnya melarutkan gula dalam air termasuk perubahan fisika karena molekul gula tetaplah sukrosa namun dalam fase larutan. Adapun beberapa contoh perubahan kimia. Contoh pertama misalnya dalam tubuhmu saja selalu terjadi reaksi kimia. Contohnya adalah pencernaan makanan. Kamu makan, makanan tersebut kemudian mengalami perubahan kimia menjadi energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh lainnya, proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe. Setelah terjadinya reaksi kimia antara logam, udara, dan air, maka besi menjadi berkarat dalam bentuk senyawa Fe2O3NH2O. Di sini jelas menghasilkan materi baru. Semua peristiwa pembusukan pada makanan maupun pada tubuh makhluk hidup adalah perubahan kimia yang irreversible, artinya tidak dapat dikembalikan lagi. Oke, jadi itulah contoh-contoh perubahan fisika dan kimia. Cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, untuk menguji pemahamanmu, coba jawab pertanyaan berikut ini. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru merupakan salah satu ciri khas perubahan A. Fisika, B. Biologi, C. Kimia, D. Wujud. Di sini kata kuncinya adalah tidak menghasilkan zat baru. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Perubahan fisika. Ciri lainnya, perubahan fisika ini bersifat reversible. Artinya kalau sudah berubah, materi dapat kembali ke bentuk semula. Next, perhatikan peristiwa perubahan pada benda berikut. 1. Memasak, beras menjadi nasi. 2. Lilin dipanaskan akan meleleh. 3. Kertas yang dibakar menjadi abu. 4. Kayu dibuat menjadi meja. Berdasarkan peristiwa di atas yang termasuk perubahan kimia, ditunjukkan oleh nomor. Oke, perubahan kimia berarti kata kuncinya itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Kita melihat peristiwa nomor 1, beras menjadi nasi. Dapat kembalikah dari nasi menjadi beras? Oh enggak, dan juga menghasilkan zat baru yaitu nasi. Maka iya, ini adalah contoh perubahan kimia. Peristiwa 2, lilin dipanaskan akan meleleh. Oke, melelehnya lilin masih materi lilin ya, tidak menghasilkan zat baru. Maka ini contoh perubahan fisika. Peristiwa 3, kertas yang dibakar menjadi abu. Fisika atau kimia nih? Iya, ini perubahan kimia. Karena menghasilkan zat baru, materinya telah berubah. Peristiwa 4, kayu dibuat menjadi meja. Iya, ini perubahan fisika, karena meja itu masih materi kayu. Jadi jawabannya adalah, you got it, B, 1 dan 3. Wah, mudah sekali ya untuk memahami perubahan fisika dan kimia ini. Nah, untuk lebih mematangkan lagi, dan kalau misalnya kalian masih belum paham, bisa putar ulang lagi videonya, simak pelan-pelan. Tetap semangat terus ya. Oke, itu saja pada video kali ini mengenai konsep perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum. سبحانك ربي سبحانك